Ini iQOO 15, tapi siapa yang akan beli HP ini? Lewat iQOO 15, harga iQOO dimulai dari 13 juta untuk varian 12256GB dan 14 juta untuk varian 16512GB. Ini beda jauh dengan iQOO 13 alias generasi sebelumnya yang harganya mulai dari 9,9 juta. Jadi daripada keluar 12-13 jutaan, apakah mending lirik Xiaomi 15T Pro yang harganya jauh lebih terjangkau? Atau mending nambah dikit buat ke Vivo X300 Pro, saudaranya yang lebih all-rounder. Jadi, sebagai komentar mending, ayo kita bandingin. Seperti biasa, semua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya, jadi ini bukan video endorse. Ini bukti pembeliannya. Karena harga HP-HP ini tidak murah, aku akan sangat mengapresiasi kalian yang like dan hype video ini, serta tonton videonya sampai habis. Bagi yang ingin mendukung agar aku bisa terus beli HP untuk dibandingkan secara jujur, bisa scan kode ini untuk Saweria. Terima kasih banyak. Nah, kita mulai dulu dari tes sinyal yang sering kalian request ya. Untuk tes ini, aku pakai aplikasi Speed Test by Ookla. Semuanya dites dengan mobile data only ya, tidak pakai wifi. Di daerah Tangerang dan di dalam kamar rumah. Untuk provider ketiga HP ini, semua pakai Telkomsel. Kartu yang sama, gonta-ganti. Setiap HP aku tes sampai 3 kali. Ini hasil tes iQOO 15. Ini hasil tes Vivo X300 Pro. Dan ini hasil tes Xiaomi 15T Pro. Mengacu pada hasil tes tersebut, ini rata-rata download speed, upload speed, dan ping. Untuk kecepatan download, Xiaomi 15T Pro paling kencang, sedangkan untuk upload, Vivo X300 Pro paling unggul. Tapi ping paling rendah itu di iQOO 15. Nah, tapi berhubung kekuatan sinyal itu bergantung pada provider, daerah tempat tinggal, dan bahkan cuaca, ini hanya hasil tes untuk referensi, bukan hasil absolut. Kalau kalian ada saran cara tes sinyal yang lebih baik dan mudah dipahami, bisa infoin ya di kolom komentar. Sekarang kita lihat dari sisi desain. Untuk ukuran sih, ketiga HP ini serupa ya. Ketiganya juga sudah pakai frame aluminium dan back cover kaca. Secara pribadi, aku suka bahasa desainnya iQOO dan Vivo di sini. Layarnya flat, terus back covernya ada feel yang agak kasar gitu. Jadi gripnya enak dan berasa mahal. Ya memang mahal sih HP-nya ya. Feel saat digenggam antara iQOO dan Vivo itu mirip banget. Mungkin ini mencerminkan ambisi iQOO untuk dianggap HP flagship ya, bukan HP gaming doang. Modul kamera iQOO juga sesuai dengan DNA iQOO sebelumnya, ngotak gitu di sisi kiri. Tapi kali ini dynamic light di iQOO 15 tuh di samping, bukan di depan lagi seperti iQOO 13. Ini membuatnya lebih elegan ya, dan kilauan-kilauannya masih terlihat kok meskipun pakai casing. Aku suka sih ini. Kita bisa atur dynamic light ini nyala kapan aja dan customize warnanya juga jadi fleksibel. Vivo X300 Pro tidak memiliki fitur dynamic light RGB gini ya, tapi dia ada tombol tambahan di sisi kiri HP. Ini namanya shortcut button. Kita bisa tahan untuk mengubah mode HP jadi ring atau vibrate, terus double tap untuk nyalain center. Kita juga bisa ubah fungsinya ya di settings, jadi bisa tuh dipakai untuk meluncurkan aplikasi pilihan kita. Sayangnya dari sisi desain, Xiaomi 15T Pro tidak ada fitur gimmick ya, atau fitur lucu seperti dynamic light maupun shortcut button. Tapi feel pas digenggam tetap mewah sih. Untuk layar, aku sulit membedakan ketipisan bezel ketiga HP ini ya. Mirip banget, sudah sama-sama tipis lah bezelnya. Bedanya, panel Vivo dan iQOO sudah pakai LTPO AMOLED, jadi kedua layarnya bisa turunin refresh rate hingga 1 Hz saja saat layar tidak aktif digunakan untuk lebih hemat baterai. Di Xiaomi 15T Pro, dia tidak bisa turun sampai 1 Hz. Tapi, apakah fitur ini sengaruh itu ke baterai? Nanti kita lihat ya. Menariknya, resolusi layar iQOO 15 itu yang paling tinggi di antara ketiga HP ini ya. Vivo X300 Pro dan Xiaomi 15T Pro tidak beda jauh. Untuk IP rating, iQOO 15 dan Vivo X300 Pro itu sama ya, di IP68, IP69. Jadi sudah tahan debu, rendaman air, dan semburan air tekanan tinggi yang bersuhu tinggi juga. Sedangkan Xiaomi 15T Pro masih di IP68 saja, jadi belum tahan semburan air bersuhu tinggi meskipun sudah tahan debu dan rendaman air. Sehingga untuk desain menurut aku iQOO 15 dan Vivo X300 Pro lebih unggul. Oke, sekarang kita ke performa ya. Untuk iQOO 15, dia hadir dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Skor Antutu 11-nya mencapai 3,5 jutaan saat aku tes. Vivo X300 Pro dapat skor 3,2 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9500. Xiaomi 15T Pro dapat skor 2,9 juta dengan chipset MediaTek Dimensity 9400+. Jadi, kalau kita cuma lihat angka, iQOO 15 paling oke di sini. Untuk gaming gimana? Nah, aku tes gaming di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk withering wave setting rata kanan, Monster Mode on,
On iQOO 15 bisa dapat rata-rata 55 fps dan ini bisa stabil di 50-60 fps di 20 menitan pertama sebelum drop dikit ke kisaran 40-50 fps setelah itu. Suhu tertinggi di 46 derajat Celcius terbilang adem untuk Wuthering Waves rata kanan di ruangan tanpa AC. Mantap. Untuk Vivo X300 Pro Wuthering Waves rata kanan boost mode on, dia bisa dapat rata-rata 46 fps, di mana fps bisa stabil 50-60 fps pada 5 menit awal. Tapi setelah itu dia drop perlahan hingga ke kisaran 40-30 fps. Suhu tertinggi di 47 derajat Celcius masih oke, cuma performanya aja kurang stabil. Di Xiaomi 15T Pro versi HyperOS 3, Wuthering Waves rata kanan dengan performance mode on dan gaming mode on, dia bisa dapat rata-rata 49 fps, di mana dia bisa stabil 50-an fps di hampir 10 menit pertama. Ini oke, mengingat Vivo X300 Pro dengan chipset yang lebih bagus secara teori aja tidak bisa dapat rata-rata FPS segini. Meskipun setelah menit ke-10 dan saat battle rusuh, FPS bisa drop ke sekitar 30. Kalau ke tempat sepi, dia akan naik lagi FPS-nya. Tapi kalau battle, FPS akan drop lagi ya. Jadi perlu diketahui aja itu. Suhu masih aman, tertinggi di 45 derajat Celcius. Genshin Impact ya. Kalau Genshin Impact rata kanan, Monster Mode on, iQOO 15 bisa dapat rata-rata 58 FPS ya. Ini sudah bisa dibilang rata 60 lah ya. Mulus lancar bahkan saat battle rusuh sekalipun. Suhu tertinggi juga aman banget di 42 derajat Celcius saja. Untuk Genshin Impact rata kanan Boost Mode on, Vivo X300 Pro bisa dapat rata-rata 58 FPS ya, bisa dibilang rata juga meskipun suhunya sedikit lebih hangat ya dibandingkan iQOO 15 di 44 derajat Celcius. Di Xiaomi 15T Pro versi HyperOS 3, Genshin Impact rata kanan performance mode on dan gaming mode on dia bisa dapat rata-rata 52 FPS. Sayangnya Xiaomi belum bisa dibilang rata 60 FPS ya, karena setelah menit ke-15 FPS bisa drop ke sekitar 40 FPS saat battle. Suhu juga lumayan hangat untuk Genshin, tertinggi di 46 derajat Celcius. Oke, MLBB. Kalau dua game berat tadi sudah bisa lancar di setting rata kanan sih, otomatis MLBB rata kanan di iQOO 15 juga aman ya, bisa rata 120 FPS. Tapi meskipun di setting MLBB-nya tertulis bisa 144 FPS, aku nggak dapat tuh 144 ya, tapi perbedaan 120 dan 144 sih menurutku juga sulit banget dibedain lah. Untuk MLBB rata kanan di Vivo X300 Pro juga aman, bisa rata 120 FPS. Mantap. Xiaomi 15T Pro versi HyperOS 3 sayangnya belum bisa rata 120 FPS di MLBB ya. Setelah 10 menitan, FPS bisa drop ke 90 FPS, meskipun ini tidak terlalu kasat mata saat gameplay. Jadi untuk gaming, iQOO 15 jelas yang terbaik. Performa stabil, FPS rata-rata juga paling tinggi, dan suhunya paling adem. Untuk bypass charging, Vivo dan iQOO punya. Mantap. Xiaomi 15T Pro adanya fitur slow charging yang bisa memperlambat kecepatan charging saat main game. Di gaming mode iQOO juga ada menu Q Chip Zone. Di sini ada pengaturan visual game, di mana di Vivo ini ada di menu Game Tools. Tapi di iQOO ada lebih banyak pilihan color profile saat main game. Dan untuk Genshin Impact, menu Super Resolution di iQOO ada lebih banyak opsi ketimbang Vivo, termasuk opsi Super Frame Rate untuk main Genshin di 120 FPS. Terus di iQOO juga ada opsi Ray Tracing yang tidak aku temukan di Vivo X300 Pro. Oke, sekarang kita lihat baterai. Untuk iQOO 15 aku tes 2 kali baterainya. Pertama dengan settingan layar resolusi UHD alias tertinggi ya. Di sini aku bisa dapat SOT 8 jam 17 menit. Penggunaan mencakup game Nikke 2 jam lebih, tapi ini mencakup update-nya hampir 2 jam ya. Jadi nggak pure gameplay. Terus YouTube 1,5 jam, navigasi Maps hampir 1 jam, IG hampir 1 jam, Mobile Legends 46 menit, sisanya campuran termasuk kamera 22 menit. Di tes kedua, aku pakai resolusi layar HD. Dan ini perlu dijumlahkan karena aku nggak bisa habisin baterainya dalam 1 hari. Jadi total SOT-nya itu hampir 9,5 jam, awet banget sih ini ya. Untuk Vivo X300 Pro aku juga tes 2 kali baterainya. Pertama lagi-lagi dengan settingan layar resolusi UHD. Aku bisa dapat SOT 6 jam 10 menit di sini. Penggunaan mencakup YouTube 1 jam 20 menitan, navigasi Maps 47 menit, IG 44 menit, kamera 32 menit, Google Chrome 30 menit, dan sisanya campuran. Beda lumayan jauh ya dibanding iQOO 15 tadi. Saat resolusi layar Vivo diubah ke HD, aku bisa dapat SOT 8 jam 14 menit. Untuk Xiaomi 15T Pro aku bisa dapat SOT 7 jam 30 menit. Lumayan lah. Penggunaan mencakup YouTube 2 jam lebih, game Nikke 1,5 jam, IG 1 jam lebih, Chrome dan ChatGPT masing-masing 30 menitan, dan kamera hampir 20 menit. Jadi untuk baterai, iQOO 15 paling awet, Xiaomi 15T Pro peringkat kedua karena dia tidak ada opsi resolusi layar, jadi dia by default harusnya sudah UHD. Sedangkan Vivo X300 Pro malah peringkat ketiga ya, karena di mode UHD dia lumayan boros, perlu ke mode HD baru jauh lebih baik. Untuk pengecasan, iQOO 15 bisa charge baterai 7000 mAh-nya dalam waktu 53 menit dengan charger bawaan 100 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Vivo X300 Pro bisa charge baterai 6510 mAh-nya dalam waktu 55 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Xiaomi 15T Pro bisa charge baterai 5500 mAh-nya dalam waktu 53 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut.
Sekarang kita ke kamera ya. Semua foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti ISO, EV, dan lainnya secara manual. Ini semua point and shoot langsung. Kita lihat dulu hasil jepretan iQOO 15 saat dibandingkan dengan Vivo X300 Pro. Ini di mode vibrant ya keduanya. Bisa dilihat di mode vibrant hasil iQOO 15 lebih kuat saturasi warnanya ya. Area terangnya lebih cerah, warna hijaunya juga lebih terang. Di Vivo X300 Pro warnanya masih lebih tone down dan bisa jadi ini lebih enak dilihat bagi sebagian orang. Di mode texture, hasil iQOO 15 tetap lebih cerah dengan kontras yang lebih kuat. Dan karena ini di mode texture yang menonjolkan detail, kita pixel peep dikit ya. Dari sisi detail sih terlihat bahwa iQOO 15 lebih tajam efek sharpeningnya. Di Vivo masih lebih natural processingnya. Di mode natural barulah hasil iQOO 15 diturunin saturasinya, tapi kontrasnya tetap sedikit lebih kuat dibandingkan Vivo. Perbedaan ini lumayan konsisten di berbagai foto ya, baik itu indoor maupun outdoor. Hasil iQOO seringkali lebih terang atau saturasi warnanya juga sedikit lebih kuat dengan kontras yang lebih kuat juga. Tapi pas foto orang, skin tone iQOO cenderung lebih pucat di mode vibrant sekalipun, dan ini berlaku hingga mode texture dan juga natural. Meskipun hasil iQOO seringkali terlihat lebih palsu atau proses dari segi warna dan ketajaman, setidaknya DNA atau ciri khas ketiga mode ini masih lumayan konsisten. Bahkan bagi yang suka warna lebih pekat dan vibes lebih terang, mungkin kalian akan lebih suka hasil iQOO 15. Untuk foto-foto lainnya di kamera utama kita mainly pakai mode vibrant saja ya. Di foto orang ini terjadi lagi, hasil iQOO 15 di skin tone-nya itu lebih kuning gitu, sehingga mungkin menurut beberapa orang ini lebih pucat jadinya. Tapi saat di pixel peep tidak ada perbedaan signifikan dari sisi detail. Untuk foto-foto lain di siang hari sih menurut aku iQOO 15 bisa bersaing dengan si Vivo. Cocokin saja dengan selera, kadang iQOO 15 lebih terang, kadang kontrasnya lebih kuat, kadang bahkan tidak beda jauh. Meskipun saat kondisi pencahayaan agak remang-remang, Vivo lebih bisa menampilkan warna yang lebih kaya, lebih kompleks. Sedangkan iQOO cenderung pukul rata warnanya ya, jadi terkesan kurang gradasi gitu. Saat malam di foto ini sih iQOO masih terlihat oke, meskipun agak kekuningan dikit ya. Pas di pixel peep terlihat hasil Vivo lebih tajam. Untuk foto orang saat malam juga pengendalian cahaya lebih bagus di Vivo. Di iQOO mukanya agak terlalu silau. Pas di pixel peep juga lagi-lagi lebih rapi dan tajam Vivo. Dan memang dari sisi pencahayaan Vivo lebih oke menurut aku ya. Hasilnya tidak gelap, cukup terang, tapi vibes malam masih berasa. iQOO lebih ada kecenderungan nerangin dan kelihatan bahwa ini adalah hasil foto malam yang diproses lumayan intens. Nah, kalau dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro yang lebih murah gimana? Berbeda dengan iQOO 15, Xiaomi 15T Pro memiliki dua pilihan utama untuk color profile-nya, yaitu Leica Vibrant dan Leica Authentic. Di Leica Vibrant warnanya lebih terang, sedangkan di Leica Authentic dia cenderung lebih pucat dengan vignette halus di pinggiran, jadi kesannya lebih sinematik dan ada ciri khasnya tersendiri. Untuk foto orang di siang hari, ini dua karakter foto yang lumayan berbeda. iQOO 15 lagi-lagi cenderung nerangin, sedangkan Xiaomi 15T Pro lebih ke arah permainan kontras yang oke. Saat di pixel peep, meskipun keduanya sama-sama agak pecah, tapi lebih rapi hasil Xiaomi. Dan ini cukup konsisten. Hasil iQOO skin tone-nya seringkali lebih terang dengan warna yang kekuningan, sedangkan Xiaomi lebih oke skin tone-nya menurut aku. Saat di pixel peep di foto ini juga lebih rapi hasil Xiaomi 15T Pro. Meskipun minusnya Xiaomi adalah kalau foto orang diterik matahari dengan Leica Authentic, hasilnya akan jadi lumayan pucat. Saat foto di kondisi indoor cahaya remang-remang sih sekilas keduanya lumayan mirip ya, meski di foto ini saturasi dan kontras iQOO 15 sedikit lebih kuat. Saat di pixel peep, detail sedikit lebih oke di Xiaomi. Dan iQOO tetap ada kecenderungan nerangin hasil foto di kondisi yang agak gelap ya. Untuk foto orang saat low light, iQOO masih lebih terang dengan skin tone yang masih kekuningan juga, sedangkan Xiaomi lebih benar skin tone-nya dengan penerangan yang tidak selebay itu. Saat di pixel peep, Xiaomi 15T Pro juga lebih oke detailnya. Penerangan lampuan saat low light di iQOO juga lebih terang ketimbang Xiaomi. Kontras lebih kuat di iQOO, tapi ini selera lah. Tidak ada noise gimana juga untuk langit malam di kedua HP. Namun kecenderungan iQOO nerangin lingkungan membuat white balance di Xiaomi seringkali lebih benar. Jadi, kamera utama iQOO 15 ini tidak jelek kok. Bagus ya, bisa bersaing dengan kelas flagship juga saat siang hari. Cuman, saturasi warna yang lumayan gonjreng plus penerangan yang agak lebay saat low light mungkin membuat hasil fotonya kurang berasa flagship di mata beberapa kalangan. Dimana Xiaomi 15T Pro yang lebih murah 3 jutaan saja masih bisa lebih unggul ya. Wajar juga sih, soalnya iQOO 15 memang bukan HP yang fokus ke kamera. Sekarang kita lihat foto zoom. Untuk foto zoom, iQOO 15 kembali menghadirkan lensa periskop telefoto yang sempat absen di iQOO 13. Lensa ini aktif di jarak 3 kali zoom dan hasilnya saat dibandingkan dengan periskop Vivo X300 Pro yang aktif di jarak 3,5 kali zoom, secara sekilas perbedaannya tidak terlalu signifikan. Namun kalau diperhatikan, bokeh di X300 Pro lebih oke. Fokus bisa lebih ke objek foto. Dan saat di pixel peep, detail juga lebih oke di X300 Pro. Hasil iQOO tuh kelihatan lumayan diperhalus. Dan ini konsisten ya perbedaannya. Saat ditarik ke zoom 10 kali
kali, sebenarnya kalau tidak di pixel peep agak sulit menemukan perbedaan berarti selain dari sisi bokeh menurut aku. Di beberapa foto zoom 10 kali ini, keduanya bagus kok hasilnya. Meskipun kalau benar-benar di pixel peep ya lebih oke X300 Pro. Karena Eiko 15 lagi-lagi kelihatan tuh processing memperhalusnya. Tapi kalau sudah malam hari, ceritanya sudah beda ya. Di jarak 3 kali zoom Eiko dan 3,5 kali zoom Vivo, hasil Vivo tetap memiliki pencahayaan yang lebih baik dan benar, serta detail yang lebih oke juga. Apalagi kalau kita tarik ke 10 kali zoom untuk foto objek yang dekat, hasil Eiko semakin terlihat processingnya dan kehilangan beberapa detail. Dan semakin banyak detail objeknya, semakin jelas perbedaannya. Vivo X300 Pro lebih unggul, apalagi kalau sudah zoom jarak 20 kali ke atas. Tapi untuk zoom tulisan sih keduanya oke-oke saja, meskipun tulisannya sedikit lebih rapi di Vivo X300 Pro, tapi ya Eiko masih sangat kebaca tulisannya. Ini di jarak zoom 20 kali ya. Wajarlah hasil Vivo X300 Pro lebih bagus ya sebenarnya, soalnya kan memang lebih mahal HP-nya. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama Xiaomi 15T Pro yang lebih murah, gimana tuh? Di jarak zoom 3 kali, Eiko 15 lebih unggul dari sisi detail, dan ini wajar mengingat itu jarak lensa periskop Eiko 15 aktif. Lensa tele Xiaomi 15T Pro baru aktif di jarak 5 kali zoom. Nah, tapi di jarak 5 kali zoom, aku tetap tidak melihat perbedaan signifikan dari keduanya ya. Detail Eiko dan Xiaomi sama-sama bagus ya. Untuk foto ini sih kalau di pixel peep kelihatan detail Xiaomi sedikit lebih rapi, tapi lagi-lagi ini perlu sangat di pixel peep baru terlihat. Bahkan di jarak 10 kali zoom sekalipun, keduanya masih sangat bisa bersaing. Saat low light sih di berbagai jarak zoom, hasil Eiko terlihat lebih clean, meskipun kehilangan beberapa detail akibat processing. Xiaomi bisa mempertahankan detail yang lebih baik sedikit ya, meskipun gambarnya jadinya lebih pecah. Tapi untuk zoom jarak super jauh seperti 30 kali saat low light ini, Eiko hasilnya jauh lebih halus. Untuk zoom tulisan dari jarak jauh sih keduanya mirip dari sisi kejelasan, tapi pas di zoom super jauh, hasil processing Eiko tetap lebih halus ketimbang Xiaomi. Jadi untuk foto zoom, Vivo X300 Pro jelas lebih baik ketimbang Eiko 15 di jarak zoom jauh apalagi ya. Namun saat dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro, keduanya ternyata lumayan bisa bersaing di berbagai jarak zoom dan kondisi pencahayaan. Untuk ultrawide dengan orang sih sekilas oke ya hasil Eiko 15 saat dibandingkan dengan Vivo X300 Pro sekalipun. Cuma kalau udah kita pixel peep, terlihat tuh hasil Eiko lebih pecah dibandingkan Vivo. Terus untuk foto pemandangan, selain hasil yang lebih pecah, warna di Eiko 15 saat ultrawide ini menurut aku agak terlalu kuat saturasinya ya. Langitnya biru banget, warna rumah SpongeBob juga terang banget, warna hijaunya juga terlalu terang, jadi kurang berasa feel HP mahalnya di sini. Saat low light juga begitu, cuman ya bagi yang tidak terlalu sensitif soal warna sih harusnya tidak masalah ya. Mungkin ada yang demen juga style warna seperti ini. Saat ada kilauan lampu dekat langit juga langit malam di Eiko jadinya kurang rapi. Untuk ultrawide dengan orang saat dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro, Eiko lagi-lagi ada kecenderungan terlalu terang ya. Langit dan skin tone semuanya lebih terang, dan saat di pixel peep juga lebih pecah Eiko. Dan ini konsisten terjadi ya. Hasil Eiko selalu agak terlalu terang di mata aku. Untuk pemandangan siang hari, konklusinya juga serupa dengan Vivo X300 Pro tadi ya. Eiko terang-terangin, warna lebih terang tapi flat, Xiaomi masih lebih oke menurut aku. Saat malam hari kalau ada banyak lelampuan, Eiko juga cenderung memperkuat saturasi warna lelampuannya, jadinya agak kuat warnanya ya. Ini selera lah. Di luar itu, langit malam di Xiaomi lebih rapi dan warnanya juga lebih benar menurut aku untuk konteks foto-foto ini. Jadi dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro sekalipun, menurut aku Eiko 15 ultrawide-nya masih tidak sebagus itu. Tapi lagi-lagi kalau kalian suka warna terang, selagi tidak di pixel peep sih ultrawide Eiko masih oke. Untuk potret sih menurut aku Eiko 15 hasilnya bagus juga ya. Perbedaan utama dengan Vivo X300 Pro ada di skin tone, dimana Eiko 15 lebih terang skin tone-nya, terus transisi bokeh di Vivo juga lebih halus. Tapi di luar itu tidak ada perbedaan signifikan, detailnya sama-sama oke, dan separasi rambut juga seringkali tidak ada masalah berarti. Ini berlanjut hingga kondisi low light sekalipun, palingan pas low light perbedaan skin tone-nya semakin jelas aja. Saat dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro, hasil Eiko lebih terang, sedangkan Xiaomi 15T Pro lebih benar skin tone-nya dengan permainan kontras yang lebih oke. Bokeh di Eiko sedikit lebih kuat, tapi di jarak zoom ini terlihat tuh separasi rambut di Xiaomi lebih berantakan. Saat low light, selagi tidak ada kendala separasi rambut sih, keduanya cuma beda di skin tone saja. Untuk kamera depan, saat dibandingkan dengan Vivo X300 Pro, skin tone lagi-lagi beda ya. Cuma kali ini Eiko 15 bukannya nerangin ya, tapi lebih kemerahan. Dari sisi detail saat di pixel peep juga lebih tajam Vivo, meskipun tidak super jauh bedanya. Tapi saat low light perbedaannya cukup jauh ya. Warna di Eiko jadi terang dan gonjreng banget, di Vivo lebih bener. Detail saat di pixel peep juga lebih bagus Vivo. Dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro, Eiko tetap lebih terang. Hasil Xiaomi lebih gelap dari seharusnya ya. Jadi ya sesuaikanlah dengan selera saja. Untuk detail sih sepertinya Eiko sedikit lebih tajam di sini. Saat low light, warna Eiko kali ini tidak segonjreng saat perbandingan dengan Vivo tadi, tapi tetap lebih terang. Xiaomi itu agak pucat dia kamera depannya.
Detail juga berkurang lumayan drastis di Xiaomi. Oke, perekaman video. Untuk rincian perekaman video, kalian bisa cek tabel ini untuk overview-nya. Buat hasilnya, ini akan aku tampilkan beberapa sampel video, dimulai dari perpindahan lensa saat merekam. Untuk kamera belakang di 4K 60fps, saat dibandingkan dengan Vivo X300 Pro, dari sisi ketajaman gambar sih keduanya bagus. Cuman saturasi warna di iQOO 15 sedikit lebih kuat, langitnya lebih biru. Background blur lebih kuat di Vivo X300 Pro, bisa jadi poin plus ya bagi beberapa kalangan. Karena ini direkam di bawah terik matahari, kedua HP jadinya agak panas ya, jadi ada sedikit frame drop, terutama saat panning. Di mata aku sih frekuensi frame drop ini sedikit lebih sering di iQOO 15. Tapi dari sisi stabilisasi sih keduanya oke, dan jitter juga tidak terlihat di mata aku. Untuk video belakang 4K 60fps di malam hari, iQOO mengalami penurunan detail yang lumayan terlihat ya. Background blur tetap lebih kuat di Vivo. Terus saat scene yang ada pepohonan, menurut aku jitter di iQOO lebih berasa ya. Di Vivo tuh sedikit lebih minim, tapi keduanya tidak 100% bebas jitter. Dibandingkan Xiaomi 15T Pro, perekaman video kamera belakang 4K 60 siang hari di iQOO lebih dingin ya tonnya. Xiaomi lebih warm, jadinya lebih kuning vibes-nya. Terus saat panning di iQOO kadang agak patah-patah gitu, lebih mulus di Xiaomi. Langit di iQOO lebih biru ya. Secara keseluruhan sih stabilisasi keduanya oke, dan minim jitter juga. Catatannya cuma ya kadang panning iQOO agak patah-patah aja. Di 4K 60fps kondisi malam hari, keduanya ada penurunan kualitas gambar. Tapi penurunan ketajaman di iQOO tuh menurutku lebih berasa ketimbang Xiaomi. Untuk stabilisasi keduanya masih oke, tapi untuk jitter keduanya masih lumayan terlihat, terutama saat mengarah ke pepohonan. Untuk langit malam lebih gelap di iQOO, di Xiaomi kayak ada sedikit noise gitu. Sekarang perekaman video kamera depan 4K 60fps di terik matahari. Nah, waduh, kalau dari preview sih dynamic range iQOO keren ya, putih semua langitnya. Jelas di X300 Pro lebih baik ya, harganya juga beda meskipun tidak sejauh itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah masih gempa seperti iQOO 13 lalu? Menurutku sih lebih baik ya, cuman tentunya tidak di kelas flagship sebenarnya ya. Percepat jalannya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, sekarang perekaman video kamera depan untuk low light antara iQOO 15 dan Vivo X300 Pro. Secara warna sih menurut aku Vivo lebih bener ya.
aku di preview, setidaknya di preview itu aku agak kemerahan ya, agak terlalu pekat warnanya ya. Ini kondisi langit malam. Sambil muter. Sekarang aku percepat jalannya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita mengarah ke pohon pun ya. Nah, bisa dinilai stabilisasinya bagaimana saat low light. Resolusinya bagaimana. Resolusi sih sudah pasti 4K, cuman lebih enak dilihat yang mana gitu ya. Oke, ini perekaman video kamera depan di 4K ya. iQOO 15 bisa 4K 60 fps, sedangkan Xiaomi 15T Pro sayangnya mentok di 4K 30 fps. Jadi harusnya lebih mulus iQOO 15. Dynamic range-nya kurang lebih seperti ini. Kalau dari preview sih iQOO 15 tuh putih banget ya. Xiaomi juga sih, cuma kayaknya sedikit lebih baik di Xiaomi deh. Nah, ini sekarang aku percepat jalannya. Kalian bisa nilai kestabilannya bagaimana dibandingkan Xiaomi 15T Pro yang lebih murah. Apakah iQOO 15 yang lebih mahal lebih baik, atau justru lebih buruk padahal lebih mahal ya? Oke, sekarang ini perekaman video kamera depan ya. Di preview sih di Xiaomi agak pucat akunya ya. Di iQOO agak terlalu terang. Tapi ya sudahlah. Memang sepertinya perekaman video bukan hal yang ditonjolkan kedua HP ini. Untuk autofocus kamera depan, sayangnya iQOO 15 dan Xiaomi 15T Pro tidak bisa autofocus ya di kamera depan. Dari ketiga HP ini cuma Vivo X300 Pro yang bisa. Fitur kamera, untuk gonta-ganti kamera depan dan belakang saat rekam, kerennya iQOO 15 bisa ya gonta-ganti kamera depan belakang saat rekam di 4K 60 fps sekalipun. Vivo X300 Pro malah bisanya cuma pas 4K 30 fps aja, agak aneh sih. Xiaomi 15T Pro sama sekali tidak bisa gonta-ganti kamera depan dan belakang saat rekam video. Sayang. Untuk fitur kamera, iQOO punya Pro Mode di mana kita bisa atur berbagai parameter seperti ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Kita juga bisa upload foto dalam format RAW dan Super RAW di sini. Ini serupa dengan Vivo X300 Pro. Untuk Pro Mode video, iQOO 15 juga bisa, tapi sayangnya dia tidak bisa upload video dalam format log ya, untuk color grading yang lebih fleksibel. Di X300 Pro dan Xiaomi 15T Pro ada tuh video lognya. iQOO 15 ada mode snapshot untuk foto objek gerak seperti anak-anak yang lagi main misalnya. Di Xiaomi 15T Pro dia ada fitur serupa namanya motion capture. Untuk video slow motion, iQOO 15 bisa rekam video slow-mo hingga 1080p 240 fps. Vivo X300 Pro bisa slow-mo hingga 4K 120 dan Xiaomi 15T Pro mentok di 1080p 960 fps. Bagi yang suka konser, sayangnya iQOO 15 tidak ada stage mode. Berbeda dengan Vivo X300 series yang punya stage mode ya, saat foto dan video di mana pencahayaan dan tuningan kamera diatur sedemikian rupa sehingga hasil foto low light saat konser ataupun manggung akan lebih oke. Di Xiaomi 15T Pro juga tidak ada fitur ini. iQOO 15 juga tidak punya fitur dual video, jadi kita tidak bisa rekam pakai kamera depan dan belakang di waktu bersamaan. Vivo X300 Pro ada dan bahkan sudah diintegrate dengan stage mode, jadi berguna tuh untuk rekam reaksi kita saat konser. Xiaomi 15T Pro sayangnya juga tidak ada fitur dual video, padahal di Xiaomi lama tuh ada. Untuk potret video, cuman Vivo X300 Pro yang ada pilihan khususnya. Tapi di iQOO 15 dan Xiaomi 15T Pro sebenarnya juga bisa kok tambahin bokeh saat rekam video. Untuk iQOO 15 dan Vivo X300 Pro, keduanya sudah menggunakan Origin OS 6, sedangkan Xiaomi 15T Pro sudah dapat update HyperOS 3. Perubahan signifikan itu di fitur ala Dynamic Island gitu ya. Di Origin OS 6 sudah ada fitur ini, jadi pas kita rekam audio, set stopwatch, nyalain center, ngecharge, dan beberapa tindakan aplikasi bawaan dia akan muncul pop-up kecil di atas. HyperOS 3 Xiaomi juga sudah ada fitur ini, mirip-mirip lah keduanya. Nah, tapi di Origin OS 6 kita bisa drag and drop teks atau tulisan ke Origin Island untuk dikirim langsung. HyperOS 3 tidak ada fitur ini. Untuk always on display, Vivo, iQOO, dan Xiaomi ketiganya ada opsi AOD yang bisa nyala sepanjang hari, jadi tidak cuma 10 detik. Sekarang kita lihat fitur AI edit gambar ya. Vivo dan iQOO sama-sama memiliki AI Eraser, tapi AI Eraser ini tidak bisa mendeteksi objek yang dipegang tangan di mode Smart Circle, jadi kita perlu seleksi manual brushnya ya. Hasilnya sih hit and miss lah, kadang oke, kadang kurang bagus. Di Xiaomi 15T Pro, Smart Select-nya lebih pintar, jadi kita bisa tuh tinggal lingkari objek yang kita pegang dan AI akan seleksi ya. Hasilnya juga hit and miss sayangnya, tapi ketiga HP juga ada fitur Remove People yang bisa deteksi dan hapus keramaian secara otomatis dengan satu kali tap saja. Terus ketiga HP ada fitur AI Expand yang bisa mengisi ruang kosong saat kita mengubah ukuran gambar. Tapi AI Expand di Xiaomi lebih oke menurut aku karena ada opsi rasio. Ketiga HP juga ada fitur AI Cutout yang memungkinkan kita memindahkan objek pada foto, terus si AI akan mengisi ruang kosong. Ada juga
AI Ultra HD yang bisa mempertajam gambar di ketiga HP. Vivo dan iQOO ada fitur AI Storyboard di mana kita bisa memisah foto menjadi 3 bagian di satu gambar. Xiaomi tidak ada fitur ini, tapi dia ada AI Sky yang bisa mengubah langit. Vivo dan iQOO juga ada fitur AI Visual di mode Photo Landscape di mana hasil foto kita akan diubah dengan bantuan AI ke berbagai gaya berbeda, termasuk mengubah musim ya. Lumayan lah bagi kita-kita yang nggak punya duit ke luar negeri. Oke, fitur AI lainnya. Sayangnya AI Writing di Vivo dan iQOO masih kurang fleksibel ya. Kita hanya bisa pakai AI Writing di aplikasi Notes. Di sini kita bisa minta AI buat menuliskan sesuatu, cek grammar, atau mengubah gaya bahasa. Di Xiaomi 15T Pro, AI Writing ini bisa dipakai di text box manapun, termasuk di chat WhatsApp misalnya. Fungsinya sih serupa, cuman fleksibilitas si Xiaomi lebih tinggi, karena kita bisa pakai di mana aja, tidak perlu kopas ke Notes dulu. Untuk AI Subtitle sih ada di ketiga HP, kita bisa tuh munculin subtitle saat nonton, bahkan menerjemahkan subtitlenya ke bahasa lain. Tapi untuk AI Translation yang bisa menerjemahkan obrolan yang berguna saat kita di luar negeri, Vivo dan iQOO tidak ada ya, aku nggak nemu. Di Xiaomi ada, jadi berguna tuh. Meskipun ini bisa diakalin dengan menginstall aplikasi Google Translate aja sih. Lalu di aplikasi recorder bawaan, ketiga HP ini juga ada fitur AI yang bisa mengubah suara menjadi teks dan merangkumnya. Untuk AI ala Google seperti Circle to Search dan Gemini Live tentunya sudah aman di ketiga HP ini. Oke, audio. Untuk audio seperti biasa aku akan play suaranya dan kalian bisa nilai sendiri ya. Banyak orang bilang audio HP Vivo dan iQOO itu cempreng banget ya dibanding brand lain. Apakah betul? Coba kalian perhatikan deh bedanya dengan Xiaomi 15T Pro. Oke, jadi iQOO 15 unggul di performa gaming mulus, suhu aman, fitur gaming lengkap, dan baterai super awet. Catatannya paling di kamera yang warnanya cenderung terang, saturasi warna yang cenderung kuat, dan kamera depan ya. Memang kamera depannya itu sudah jauh lebih baik dibandingkan iQOO 13 lalu, terutama dari sisi stabilisasi. Tapi tetap saja belum di kelas flagship sejati ya. Bahkan video kamera depan Xiaomi 15T Pro yang lebih murah 3-4 jutaan aja masih bisa lebih oke. Untuk Vivo X300 Pro jelas dia yang paling unggul ya di berbagai aspek lainnya kecuali dari sisi performa gaming ya. Karena memang dia HP yang paling mahal jadi wajar kalau menang di banyak aspek. Origin OS di iQOO 15 dan Vivo X300 Pro juga membuat kedua HP ini berasa naik kelas dibandingkan HP Vivo lain yang masih pakai Vantage OS. Nah, tapi Xiaomi 15T Pro ini HP yang paling terjangkau di video ini ya. Dia tuh lumayan bisa bersaing ternyata. Performa gaming tidak beda super jauh dengan kedua HP lainnya. Terus untuk fotografi juga bisa unjuk gigi dengan kamera khas Leica. Cuma memang animasi zoom perekaman videonya tidak semulus itu. Terus kamera depan cuma bisa rekam mentok di 4K 30. Fitur kameranya juga tidak sewah kedua HP itu ya. Namun ada beberapa fitur AI yang lebih praktis di Xiaomi seperti AI Expand dan AI Writing-nya. Jadi balik ke pertanyaan awal, siapa yang cocok buat beli iQOO 15 ini? Ya orang yang pengen HP dengan performa terbaik saat ini, khususnya saat gaming, tidak masalah dengan absennya fitur shoulder trigger, layar bagus, baterai awet, dan tidak terlalu peduli akurasi color science saat fotografi, serta jarang rekam video pakai kamera depan. Buat yang masih mentingin fleksibilitas fotografi sih, mending Xiaomi 15T Pro yang jauh lebih terjangkau. Toh performa sehari-harinya tidak berasa beda gimana, kecuali kalian gaming berat. Baterainya juga tergolong awet. Dan kalau duit kalian ada, ya tentunya mending nambah buat Vivo X300 Pro atau bahkan X300 regular yang lebih unggul di hampir segala aspek kecuali performa gaming berat. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.